Apa? Kenapa? Kan kemarin nggak seneng sama Koki. Gak seneng emang kenapa? Kalau nggak seneng, ikut aja kita. Ayo ribut. Kok punya bela diri nih? Bela diri apa ini? Gua habak lu nanti. Aduh. Butuh. Kenapa, Bang? Lu kalau punya ilmu bela diri jangan songong. Jangan songong lu. Songong. Min, udah Min. Itu yang misalnya tadi narasumber kita dari Merpati Putih. Aduh, maaf bang. Aduh, emang nih temen saya nih, dia emang punya bela diri, cuman dia songong. Biasa. Soalnya Bang, ya. Ngomongin narsum nih Ki. Aduh, Kita lagi di mana sih Ki? sebenarnya kita ini lagi ada di podcast Kemenpora. Nah, jadi podcast Kemenpora ini merupakan sebuah program kerja dari Kementerian Pemuda Olahraga BMKM IPB yang bertujuan untuk kita bakal sharing session dan juga ngulik-ngulik dari UKM olahraga yang ada di IPB. Nah, kira-kira kita bakal selain itu kita bakal ngapain sih Ki di sini Ki? Jadi kita itu di sini bukan hanya tentang ngulik-ngulik UKM tersebut, tapi mencari tahu apa jadwal latihannya, rutinitasnya, mungkin ada proker-proker di dalamnya juga kan. Nah, sekarang ini kita kedatangan dari UKM Merpati Putih. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu Bang. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat Niksan. Saya dari angkatan 60. Kemudian dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian. Dan alhamdulillah sekarang menjabat jadi ketua umum UKM Merpati Putih. Jadi ketua UKM Merpati Putih ya. Gimana Bang? Jadi tar dulu, kita manggilnya Abang aja gak apa-apa ya? Bang. Kalau di Merpati Putih biasanya kalau antara pelatih dan ini Mas, cuman Oh, Mas. Mas. Mas kali boleh ya? Boleh Mas ya? Boleh, Gak apa-apa. boleh. Biar kita makin merpati Iya, putih. makin merpati putih. Biar makin merpati putih. coba sebelumnya gimana Bang keadaannya Bang? Alhamdulillah sehat. Langsung dari Dramaga ke sini. betul tadi berangkat. Enggak latihan dulu? Enggak. Latihan kemarin. Oh, kemarin latihan. Fun fact-nya kita lagi ada di studio KMN ya Ki ya, Iya, di sekolah vokasi. Jadi gitu. Bang Syarif dari Dramaga langsung ke sini gitu. Buat hadir untuk Podcast Kemenpora ini. untuk sharing session gitu ya, session. berbagi informasi tentang UKM Merpati Putih gitu. Nah, tapi mungkin boleh dijelasin secara umum dulu nih Bang tentang UKM Merpati Putih itu apa gitu sih Bang? Karena kan masih Kayak masih awam gitu ya, ada sedikit mahasiswa yang masih kurang tahu mungkin salah kaprah tentang Merpati Putih gitu. apa kayak burung merpati gitu atau kan tadi tentang bela diri, apakah emang bela diri gitu kan? Iya. Mungkin boleh dijelasin dulu nih Bang. Oke. Sebenarnya UKM Merpati Putih itu salah satu UKM bela diri ya di IPB University dengan seni bela dirinya tuh pencaksilat, dimana emang budayanya Indonesia sendiri. Dan kebetulan UKM Merpati Putih juga jadi salah satu yang masih bertahan untuk UKM bela diri pencaksilat gitu. Karena sebelum-sebelumnya itu ada beberapa UKM yang akhirnya mungkin karena satu dan lain hal tidak bisa bertahan menjadi UKM gitu. Dan untuk dari awal mula dari UKM Merpati Putih itu, UKM Merpati Putih lahir dari tahun 1985 gitu. Jadi udah cukup lama. Dan awalnya emang cuman satu kelompok latihan yang dimana sebenarnya juga di UKM ini juga sebagai pionir awal mula Merpati Putih yang ada di Bogor gitu. Jadi pionir yang ada di Bogor. Betul. Keren banget ya. Keren banget. Awal mula Merpati Putih di Bogor itu di IPB. IPB. Banget IPB ya. Dari 1985. 1985. Berarti Merpati Putih ini basicnya tuh pencaksilat ya Bang? Pencaksilat. Jadi emang ciri khas bangsa Indonesia banget ya, Iya. udah dari lama. Jadi pencaksilat itu memiliki beberapa aliran gitu ya Bang ya. Kalau nggak salah kayak PSHT juga ya Bang ya. Ya, BSAT termasuk. Dan salah satunya adalah Merpati Merpati Putih yang Putih. ada di IPB IPB ini. gitu. Nah, ngomongin tentang Merpati Putih nih Bang. Kalau Bang Syarif, Mas Syarif ini itu Iya, Mas Syarif gitu kan. Kan biar kayak guru gitu kan. Kalau di Merpati Putih manggilnya Mas ya Bang? Mas. Mas. Nah, Mas Syarif ini dari ikut Merpati Putih itu dari kapan gitu sih Bang? Atau dari pas baru masuk dari menjadi maba ataupun dari sebelumnya udah ikut Merpati Putih? Untuk saya sendiri backgroundnya tuh emang dari kecil udah ikut pencaksilat Merpati Putih sendiri.
Itu kalau tidak salah dari kelas 4 SD. Awalnya tuh emang cuman ikut-ikut teman kayak iseng, apa itu merpati putih kan, awalnya nggak tahu juga kan. Terus wah yaudah ikut-ikut aja, ternyata pencak silat gitu. Akhirnya ngikutin beberapa bulan latihan dan akhirnya sampai sekarang jadi nyaman gitu. Berarti emang dari kecil tuh emang di Merpati Putih ya. Betul. Dan di PB kebetulan ada Merpati Putih. Jadi udah dari SD tuh. Ada jiwanya merpati. Merpati Putih. Tapi tentang Merpati Putih nih Bang, Abang kan juga dari awal masuk juga di Merpati Putih nih Bang. Nah kalau biasanya kalau mahasiswa kalau yang mau ikut Merpati Putih ini opreknya biasanya kapan sih Bang? Sebetulnya ada mega oprek itu bebarengan dengan event AGSN yang diadakan oleh IPB. Nah itu benar-benar kita cari anggota sebanyak-banyaknya gitu untuk oprek. Jadi teman-teman bisa gabung di situ. Dan untuk planning ke depan itu oprek bakal dilaksanain sepanjang kepengurusan gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk ke UKM Merpati Putih itu langsung aja join. Kalau untuk syarat dan ketentuannya kira-kira ada nggak sih Bang? Kalau untuk untuk syarat dan ketentuan nggak ada sih, kayak ya udah kalau mau komitmen mau belajar pencaksilat, belajar Merpati Putih itu ya udah sok join aja. Berarti dari basic banget juga bisa ya Bang? Jadi pemula dan nggak tahu bela diri pun bisa ya Bang? Bisa. Asal dia ada keinginan dan komitmen. Betul. Jadi buat teman-teman mahasiswa mungkin yang ingin belajar bela diri gitu bisa ke Merpati Putih dan silakan langsung join aja gitu ya Bang ya. Kalau untuk Instagramnya ada nggak Bang? Ada. Dari untuk Merpati Putih PBE. Nah, dari Merpati Putih IPB kalian bisa langsung chat CP-nya aja. Ntar langsung bisa ikut join latihan. Betul. Nah, untuk rutinitas latihannya itu kapan nih Bang jadwal? Untuk Merpati Putih sendiri jadwal latihan itu 2 kali dalam seminggu. Itu di hari Selasa dan hari Kamis gitu. Dan latihannya bisa ada di Gor Lama juga dan juga biasanya di daerah koridor Faperta gitu. Ngomong-ngomong tentang Merpati Putih nih Bang, kan salah satu aliran pencaksilat juga nih Bang. Kalau yang saya tahu kan kayak pencaksilat tuh ada yang pakai golok juga. Nah kira-kira yang kayak seninya bela diri gitu lah. Kalau di Merpati Putih ada juga kayak gitu ataupun kayak khusus bela Jadi diri? kayak mungkin kosongan pakai tongkat atau gimana Bang? Sebenarnya Merpati Putih itu perguruan pencaksilat Betako gitu, bela diri tangan kosong. Jadi dan juga fokus dari Merpati Putih juga sebenarnya lebih ke latihan olah napas. Jadi kita dilatih untuk bagaimana cara pengolahan napas yang benar dan juga cara membina napas supaya bisa jadi lebih sehat lah istilahnya. Jadi implementasinya tuh bukan hanya bela diri tetapi ke jiwa raga juga ya. Jadi kita bakal pernapasan tuh bakal lancar. Mungkin ntar kita ya kedepannya kalau di kehidupan sehari-hari pun mungkin kalau lagi ada apa-apa tuh bisa terbiasa gitu ya pernapasan. Nah selanjutnya nih Bang, ke Merpati Putih itu kan udah lama di IPB nih Bang. Terus juga Merpati Putih kan tentang olah napas juga nih. Kira-kira ada tips and trick gitu nggak sih Bang biar kayak kita yang baru mau masuk nih kayak udah mempersiapkan diri gitu. Ya itu tadi sih sebenarnya kayak keinginan buat latihan. Terus juga kalau emang pengen banget masuk ke Merpati Putih ya harus siap mental, jiwa dan raga gitu. Karena selain kan tadi untuk pondasinya itu olah napas. Cuman emang kita juga mengimplementasikan terkait tata gerak, kemudian seni bela diri dan juga bisa untuk tanding dan segala macam gitu. Tapi kalau kan ini Betako ya Bang, bela diri tangan kosong. Tapi teknik dasarnya juga dari kayak silat kayak guntingan, terus juga yang teknik lainnya sama kayak pencaksilat berarti Bang? Iya betul. Untuk tekniknya kurang lebih sama lah kayak pencaksilat yang lain. Cuman bedanya emang kalau di Merpati Putih lebih fokus pada olah napas. Tadi kan mungkin Abang sedikit notice tentang kejuaraan ya Bang. Mungkin bisa dikasih tahu nih ke kita kejuaraan-kejuaraan sebelumnya dan ke yang akan datang dan juga prestasi-prestasi yang udah didapat oleh Merpati Putih gitu. Bisa dijelasin nggak Bang? Ya, jadi
tadi kan ngejelasin Merpati Putih itu pola dasarnya adalah latihan olah nafas. Cuman kalau di UKM Merpati Putih IPB sendiri itu emang targetnya itu berprestasi kan. Jadi harus latihan dalam artian latihan keatletan gitu. Dan kebetulan dari tahun sebelumnya pernah ngikutin kejuaraan dan alhamdulillah dari 17 kontingen itu mendapat podium gitu. Ada podium tuh, Bang? Podium. 17 orang dapat podium. Kontingen. Widih. Iya. 17 Wih, keren. dan alhamdulillah juga waktu di eventnya itu Jakarta National Championship 2 itu di tahun lalu itu dapat predikat pesilat terbaik salah satunya. Widih. Terbaik pesilat. Keren. Jadi kalian nih kalau yang mau join pesilat dan yang udah pasti banget, yang udah berpengalaman lah, Berkomitmen, ya. Pengen bisa. berprestasi, mewakili IPB, mungkin ntar bisa nasional, internasional, siapa tahu kan. Amin gitu. Amin, bisa Langsung aja join gitu ya. dan bisa chat di CP-nya tadi juga di IG-nya. Nah, tentang tadi kayak ikut tanding juga nih, Bang. Kira-kira kalau ada mahasiswa nih, Bang, yang kayak pengen hobi aja gitu, Bang, nggak terlalu serius gitu lah. Kira-kira ada pemisahan antara latihan yang hobi sama yang khusus buat atlet gitu nggak sih, Bang? Oh, untuk latihan sebenarnya nggak ada pemisahan seperti itu. Kayak ya latihan berarti kalian siap dibina gitu kan. Siap untuk serius latihan karena kalau dari latihan itu nanti kita bisa ngeliat siapa yang bakal mumpuni nih buat ikut kejuaraan gitu. Jadi itu sih. Jadi Kalau untuk kayak sekedar hobi-hobi mereka harusnya nggak gabung gitu. oh gitu. Jadi kalau misalkan udah masuk UKM Merpati Putih gitu, udah jago, udah harus siap tanding gitu, harus udah siap bawa nama IPB gitu ya, Bang. Udah berkomitmen penuh lah. Iya. Meskipun pemula, kalau emang dia ada keinginan buat latihan rutin, kemudian dilihat dari progresnya dia dari benar-benar nol sampai ada peningkatan itu bakal diikutin. Justru dia lebih ditekenin ke orang-orang yang sering latihan yang lebih diikutin daripada orang yang cuman unjuk diri ketika udah ada kejuaraan gitu. Oh, kayak iya. pas latihan dia nggak datang, pas mau ada kejuaraan baru pengen datang. main. Tuh, Wah, itu bener-bener enggak banget ya. Nggak banget lah. Nggak disiplin lah latihan. Nah, betul. Berarti kan yang kita dapatkan itu tentu mungkin bisa dijelasin aja deh sama Abang, benefit yang bakal kita dapatin kalau misalkan kita masuk UKM Merpati Putih itu apa? Aduh, dari tadi Bang mulu ya. Mas. Mungkin belum biasa. Iya, oke. Ya, jadi mungkin keuntungan dari join UKM Merpati Putih ya. Iya. Salah satunya bisa convert ini sih. SKS yang apa HLS Healthy Lifestyle ya kalau nggak salah. Nah itu jadi itu pertama, kemudian yang kedua ya selain daripada kita sehat untuk diri sendiri, kita juga bisa berperan untuk membawa nama baik IPB gitu dengan mengikuti kejuaraan, dan bisa juga ketika berprestasi itu emang untuk diri sendiri juga dan juga untuk IPB termasuknya. Dan pasti juga mendapatkan relasi Nah, pasti betul. itu ya. bagus banget, karena apalagi juga ada ikut kejuaraan Ya, juga di ntar luar kita gitu kan, bisa dapat relasi yang lebih bagus lah gitu. Mungkin ntar bisa dilirik sama nasional atau gimana waktu kejuaraan itu. Wah, keren banget pastinya. Dan itu sempat ada sih di 2 tahun sebelumnya kalau tidak salah, itu dari atlet UKM Merpati Putih itu dipanggil untuk ikut Pomnas. Widih. Pomnas. Pekan olahraga Nasional. mahasiswa nasional. Ada Pomnas, kirain kayak pon doang gitu. Ada pekan olahraga. Itu khusus mahasiswa doang ya. Khusus mahasiswa. Ditarik gitu, Bang. Ditarik. Bawa nama bawa nama daerah Bogor. Bogor. Oh, gitu. Emang kalau kita lihat dari latar belakang ke belakangnya, emang UKM Merpati Putih ini sangat berprestasi gitu ya. Tadi betul juga banget. dibilang kejuaraan sebelumnya 17 kontingen tuh dapat Juara semua. Podium semua. podium semua, dan mungkin kedepannya juga semoga UKM Merpati Putih terus bersinar lah ya, Bang. Betul. Tapi kira-kira nih, Bang, semasa latihan kan kalau nggak salah di koridor Verta sama di Gorlam. Nah, kira-kira ada tantangan tersendiri nggak sih, Bang, dari Merpati Putih untuk kayak latihan ataupun kayak buat tanding gitu, Bang? Tantangannya apa ya? Selama ini alhamdulillah lancar-lancar aja sih, Kak. Latihan kita punya pelatih yang luar biasa, kemudian punya fasilitas yang luar biasa juga dari PB kan, kayak memfasilitasi ke Gorlam, dan juga kita juga udah punya matras dan lain-lain, sehingga emang benar-benar ini perlu dimanfaatkan banget gitu. Dari IPB-nya ngedukung, dari Merpatinya
putihnya berprestasi, wah itu udah berarti udah saling bersinergi banget ya. Win-win solution. Win-win solution. Saling mendapatkan feedback yang bagus Feedback, lah ya. gitu. Terus kira-kira Bang tentang kayak turnamen juga gitu Bang. Dari kita ini dari mahasiswa kalau mau ikut turnamen itu biaya sendiri atau ada kayak pendanaan dari IPB itu IPB sendiri. ataupun dari UKM ya sih Bang? Untuk kejuaraan mungkin sama ya seperti UKM lain yang ketika ingin ngikutin kejuaraan itu kita ngajuin proposal terkait proposal kejuaraan, dan itu emang dicantumin terkait biaya pendaftaran untuk atlet. Jadi atlet itu benar-benar yang difasilitasi lah, tinggal bagaimana atletnya itu mempersiapkan dengan sangat baik sehingga bisa berprestasi dan mengharumkan nama IPB. Yang penting tuh atlet gak usah mikirin biaya, yang penting latihan Serius, supaya serius, komitmen. tinggal berangkat, juara, bawa nama harum IPB. IPB dan dirinya sendiri tentunya ya. Tuh, jadi kalian mahasiswa yang mau join ke Merpati Putih dan juga serius buat ikut kompetisi nggak usah khawatir karena itu bakal ditanggung semua oleh IPB dan Merpati Putih. Jadi Jadi kalian langsung aja join gitu kan. fokus latihan aja gitu. Nah terus nih Ki, yang mungkin yang rada bingung juga sih tentang Merpati Putih ini Bang. Kalau Merpati Putih kan tadi tentang olah napas dan juga dibuka pas AGSN. Nah itu kalau ada kayak sparring ataupun sama Merpati Putih dari kampus lain nggak sih Bang? Untuk sparring pernah itu di tahun lalu juga. Itu sparring dengan lupa lah, UIK kalau nggak salah. UIK. Dia ada UKM pencaksilat seperti itu. Jadi kita mencoba buat menjalin silaturahmi baik dengan mengajak sparring bersama gitu. Dan waktu itu sparringnya tuh ada di depan AHN di Telaga Inspirasi. Di IPB ya. Ya betul. Jadi kita menerima mereka untuk datang dan melakukan sparring. Menang itu Bang. Sparring kan lebih ke sharing ilmu Iya ya. sih. Sharing meal, Kepo belajar aja juga. gitu kan. Terus ngomongin soal sparring nih Bang, kan Merpati Putih ini termasuk dari aliran dari pencaksilat ya. Kalau misalkan kita dari Merpati Putih terus aliran satu di sparringin sama aliran yang lain tuh sebenarnya bisa gak sih Bang? Tapi dengan basic sama pencaksilat. Bisa aja karena dalam sparring itu kita pakai rulesnya IPSI ya. Jadi Ikatan Pencaksilat Indonesia. Jadi benar-benar pure sama rata gitu untuk terkait aturannya. Jadi insya Allah aman-aman aja. Jadi kayak benar-benar peraturan di kejuaraan gitu ya. Betul. Pertandingan nasional gitu ya. Berarti turnamen itu turnamen pencaksilat bukan turnamen Merpati Putih berarti. Iya. Turnamennya Berarti pencaksilat. dinaungi oleh IPSI. IPSI, betul. Ikatan IPSI. Pencaksilat Indonesia. Tapi kalau dari UKM Merpati Putih sendiri Bang, ada kayak di bawah naungan IPSI Bogor apa enggak sih Bang, kalau dari UKM Merpati Putih? Untuk UKM Merpati Putih itu di bawah naungan cabang Bogor. Coba Itu untuk Merpati Putihnya sih. Gitu. Untuk pelatih berarti juga dari sana kerjasama juga Bang. Ya, kalau pelatih dari sebelumnya sempat ada dari cabang dan juga sekarang alhamdulillah dapat pelatih dari alumni dari UKM Merpati Putih sendiri. Jadi kalian kalau mau latihan dan juga kayak masih ragu gitu, nggak usah khawatir karena ini tuh Merpati Putih bener-bener kayak dari pelatihnya, Udah dari berkompeten atletnya, semua ya, berprestasi. tempat latihannya juga udah pokoknya proper banget gitulah. Jadi kalian bisa langsung join aja gitu. Nah, BTW nih Bang, ini pertanyaan terakhir dari kita nih Bang. Karena kan kita sebelumnya kita juga ada sesi MTMJ Bang. Nah, MTMJ apa sih Ki? MTMJ itu adalah mahasiswa tanya, mari jawab. Nah, jadi sebelumnya kita itu udah nyebar poster di Instagram supaya para mahasiswa ini mungkin yang kepo tentang UKM Merpati Putih bisa langsung tanya ke Abang ini. Mungkin ada pertanyaannya apa aja Min? Untuk pertanyaan pertama dari X Dava, apa yang bikin Merpati Putih beda dari bela diri yang lain? Kan banyak banget tuh jenisnya. Jadi atau kayak alirannya juga. iya, Dapa tuh mungkin masih awam tentang bela diri, Merpati Putih itu apa, dan mungkin apa sih perbedaan-perbedaan dengan bela diri yang lain gitu Bang? Mungkin seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi ya, kayak Merpati Putih itu salah satu bela diri pencaksilat yang ada di Indonesia. Dan emang fokusnya itu di Merpati Putih itu terkait olah napas tadi.
bagaimana kita mengolah nafas, membina nafas kita supaya bisa lebih baik gitu. Itu sih. Kayak kalau meditasi gitu enggak bang? Kalau napas saja berarti. Meditasi lebih ke nanti ada tingkat selanjutnya karena di merpati juga ada tingkatan ini kan sabuk, tingkatan sabuk. Oh ya, tadi Kalau- tentang Iya, tingkatan tingkatan sabuk sabuk nih, Bang. mungkin boleh dijelasin sedikit bang. Oh boleh. Jadi untuk merpati putih sendiri itu ada yang namanya calon anggota. Jadi calon anggota itu seragamnya masih polos, jadi belum ada lambang merpati putih dan IPSI, dan juga masih bersabuk putih. Dan kemudian ketika udah tapi sebelumnya itu harus melewati masa pembajaan, di mana pembajaan itu mereka dites, diuji untuk kesiapan dan mental mereka untuk lanjut gabung di merpati putih gitu. Tadi setelah dasar 1 nah itu namanya dasar 1 dari yang calon anggota. Kemudian di dasar 2 itu udah mulai bisa dipasang badge namanya logo merpati putih sama IPSI. Itu dan juga sabuknya udah warna merah. Jadi itu udah dianggap sebagai anggota merpati putih. Selanjutnya ada tingkat balik 1. Balik 1 itu lebih kepada nanti teknik pelatihan itu udah beda gitu. Dan juga untuk sabuknya ada tambahan badge merpati putih di sabuknya. Jadi Logonya gitu, logo merpati putih kecil di ujung sabuk gitu. Terus ada juga balik 2. Balik 2 itu nanti ada di sabuknya itu ada strip apa ya? Kayak tanda khusus Tanda gitu khusus lah. gitu. Jadi tanda khususnya yang balik 2 itu merah. Kemudian ada kombin 1, kombin 2, khusus 1, khusus 2, khusus 3. Terus kalau nggak salah inti 1, inti 2, kemudian kesegaran. Kalau dari pencak silat berarti kayak gitu beda ya? Rata-rata sama apa beda? Beda. Kalau Gimana dari yang tingkatannya bang, pencak silat yang biasa gitu. Pencak yang biasa. Heeh. Sebenarnya gimana ya? Ya itu maksudnya dari proses itu merpati putih dari untuk sebagai anggota biasa ya itu biasanya dari dasar 1 sampai balik 2 itu masih istilahnya masih jadi yang dilatih. Basic mungkin. Iya. Ya. Kemudian kita udah naik ke kombin 1 dan kombin ke atas itu udah sebagai pelatih. Gitu. Terus katanya nih pernah dengar-dengar juga nih bang, kan nih aliran pencak silat juga ya bang, yang dimana jurusnya itu diutamain kayak kalau nggak salah yang bisa mematikan gitu ya bang ya, kayak yang apa kalau yang cek gitu, yang gelar gitu bang, ada nggak sih bang? Sebenarnya kalau untuk mematikan nggak ada ya. Oh nggak ada. Lebih Bang. ke emang untuk melindungi diri gitu sih. Emang tujuan pencak silat kan nggak buat berantem, nggak buat matiin Untuk orang. mempertahankan diri aja ya. Nah, mungkin gitu ya buat Dapa, mungkin perbedaan pencak silat dan juga tadi udah dijelasin tingkatan-tingkatannya. tingkatannya. Jadi kalau misalkan Dapa mau masuk nih, nggak usah takut gitu, bakal dilatih dari awal, dari mental, dari basic, baru ke yang intens gitu. Dan bisa jadi atlet juga Iya. nanti. Gitu. Boleh Min, selanjutnya Min. Yang kedua dari Ed Ranumi. Di zaman sekarang masih relevan nggak belajar bela diri tradisional seperti merpati putih? Nah, gimana Bang? Justru ini ajangnya kita melestarikan budaya nggak sih? Jadi Betul. bahkan pencak silat pun sekarang udah mendunia kan. Maka itu masih relate sih sama kehidupan dari sekarang gitu. Justru jadi modal besar lah buat kita selain mempertahankan diri untuk kesehatan juga. Semakin berkembangnya zaman, justru kita semakin harus punya Melestarikan. melestarikan dan juga bela diri itu tuh sangat penting ya Bang ya, Betul. untuk menjaga diri, untuk ya kalau kita di jalan ada apa-apa gitu kita udah siap lah ya, siap tapi menghadapi. buat mempertahankan diri, bukan untuk mematikan. Dan juga jangan buat kayak belagu-belaguan Ya kayak tadi. Nggak boleh songong berarti ya Bang. Boleh sama. Karena kan kita dilatih juga ntar mentalnya. Mentalnya. Gitu. Terus juga kan nih kan pencak silat atau merpati putih ini kan juga udah lama asli Indonesia juga. Asli Indonesia Dan itu. udah masuk ke PON Asian Games dan SEA Games juga kan ya Bang, internasional. udah masuk. Dan itu juga kita harus lestarikan gitulah, dan Iya. juga dengan gak kalah sama olahraga lain kayak dari karate, taekwondo dan juga kayak Muay Thai gitu. Ya sama-sama punya ininya lah, ciri khasnya dan juga teknik-teknik tertentu gitu yang menjadi momok atau mukanya
ciri khas sendiri lah ciri khas gitu. sendiri. Dan juga kalau bukan kita siapa lagi gitu yang harus Mm. melestarikan, apalagi zaman sekarang tuh udah segala rupa lah ya. Mm-mm. Dan juga ada banyak cabur yang baru juga kan, jadi kita harus melestarikan juga gitu. Selanjutnya Min. Yang ketiga dari @yahya_robani_, katanya pesilat merpati putih bisa punya kemampuan khusus. Itu beneran atau cuma mitos? Waduh. Khusus apa tuh? Mungkin dia mikir kalau kita belajar merpati putih nih udah jago nih hidupnya. Mungkin khususnya itu kayak kalau nonton atau lihat atraksi mungkin kayak ini yang apa mecahin Oh iya. batako gitu Iya, kali. mungkin ya. Yang mungkin bisa Bisa jelasin dijelaskan. dulu gak sih, Bang? Itu ya mungkin dari merpati putih kan dengan ciri khas juga kan. Ada penampilan biasanya ada pematahan, kemudian ada getaran namanya. Jadi matanya itu ditutup, cuman kita bisa jalan tanpa nabrak gitu. Itu tapi itu bukan benar-benar kayak ilmu khusus sih sebenarnya. Tapi itu ada tekniknya. Ada dari pola latihan sih, dari napas juga tadi penting untuk bisa melakukan skill tersebut. Berarti yang tadi aku bilang terus gitu gak ada ya, nggak ada. Berarti itu Goib bener. itu goib. Berarti bener-bener dari mungkin insting kita yang sering rutin iya. latihan dan juga teknik. Jadi Jadi intuisi kita. ya Kalau berarti kayak olah napas tadi kan olah mungkin, napas. apa teknik kayak tenaga dalam gitu ya Bang ya. Betul, kita Yang kita bisa mecahin. Pada itu adalah ya ada tekniknya, ada ada tekniknya, caranya ada gitu. caranya. Bukan semena-mena yang orang lihat, oh itu tenaga dalam tuh. Oh, bukan. Tapi kan tadi Abang sempat nyebutin kayak atraksi, seni atraksi juga nih Bang. Mm-mm. Mungkin selain pematahan kayak tadi, mungkin ada atraksi khusus dari merpati putih sendiri atau pencaksilat, kira-kira apa sih Bang? Kalau yang buat atraksi itu? Kurang lebih kalau untuk merpati putih sendiri ya, itu emang atraksinya terkait pematahan benda keras, terus juga tadi yang udah aku sebut terkait getaran yang matanya ditutup, terus bisa naik motor lah, bisa Bisa naik motor Bang? bisa ada yang bisa naik motor tuh. Itu benar-benar wah, kita latihannya keras banget gitu. Kepo Bang, itu yang matain batako berapa tuh Bang? 10, 20? Wah, kalau untuk yang orang-orang yang udah hebat itu bisa target 50 bata itu bisa. 50 lebih. Kayak di tentara bukan sih Bang? Iya betul. Di Kopassus. 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 Kan yang tinggi batu. Iya ya. Bener Berarti Kopassus itu merpati putih itu. merpati putih Ada juga. merpati putih. Emang Kopassus Kopassus. basicnya merpati putih. Kan Indonesia hasil Indonesia. Dan emang standarnya anak IBB ya mungkin 5 bata gitu sih. Tapi itu udah jago ya Bang gitu. Ya udah alhamdulillah. Tapi penasaran sih yang mata ditutup itu. Mungkin Ki mau nyobain latihan dulu panjang. Kalau enggak ntar kita episode 2 datang Boleh, latihan bareng. kita gerebek gitu. Aku ya. coba, saya coba. Karena nabrak. Terjatuh gitu. Masih ada yang mau dikepoin lagi nggak tentang UKM merpati putih? Kayaknya cukup dia. Cukup. Ya. Tapi masih ada satu pertanyaan dari saya pribadi ini Bang. Apa tuh? Tentang merpati putih nih Bang. Terakhir. Kayak kan kayak mirip-mirip tentang pencaksilat juga nih Bang. Merpati putih ini sebenarnya adanya di Indonesia. Aliran merpati putih ada di Indonesia aja Pak? Ada di luar kayak pencaksilat gitu nggak sih Bang? Oh, untuk merpati putih sendiri selain ada di Indonesia sendiri itu udah juga mendunia gitu. Salah satunya ada di Jepang. Kebetulan Jepang, keren banget. Di tahun 2024 kemarin itu ada mahasiswa exchange dari Jepang. Itu dia belajar pencaksilat merpati putih di sini. Kemudian ketika Februari kemarin dia balik, dia melanjutkan merpati putih di Jepang. Emang udah Zaman dunia dunia juga. gitu. Di Australia, di Eropa juga. Keren ya. Tertarik Jadi, buat join Ki? sangat Pastinya dong. Soalnya kan jujur aku sendiri belum punya basic bela diri. Mungkin bela diri yang aku bakal tempuh itu adalah merpati putih. Jadi melestarikan kebudayaan dan juga ya itu pengen tadi apa jalan tutup mata itu pengen coba. Mungkin langsung bisa Gas aja join gitu. lah ya. Yang pertanyaan terakhir emang mungkin nih Bang, harapan ataupun rencana ke depan untuk merpati putih di tahun ini apa sih Bang gitu? Harapannya ya kebetulan di tahun ini juga kita bakal ngadain kejuaraan yang dulu sempat berhenti di tahun 2014. Itu kejuaraan IPB Open National Championship 3. Dan itu kita makanya kenapa kita oprek sepanjang kepengurusan supaya kita bisa meraih anggota-anggota yang emang pengen belajar silat dan juga bisa berkontribusi dalam mega proker yang bakal kita adain.
Ya semoga UKM ini bisa lebih berkembang dan juga Amin. mungkin boleh kasih Promosi. pesan Boleh, Boleh kita, Bang. banget. untuk teman-teman mahasiswa maupun non mahasiswa IPB itu boleh join di UKM Merpati Putih karena di UKM sendiri, karena Merpati Putih IPB itu tinggal salah satunya pencaksilat yang ada di IPB, kita bisa menerima dari teman-teman yang emang basicnya bukan Merpati Putih gitu. Jadi join aja, nggak perlu sungkan, nggak perlu takut, dikomunikasikan aja, nanti tinggal mengikuti arahan dari pengurus gitu. Gitu sih. Berarti bakal ngadain kayak lomba dari Itu Merpati IPB Putih. tuh sebagai tuan rumah berarti. Iya, Oh, UKM keren Merpati banget ya. sebagai Jadi tuan ya, nasional tuh Bang. nasional. jadi kalian kalau misalkan ikut join Merpati Putih nih dari sekarang nih, terus kalian komitmen Udah latihan mempersiapkan benar-benar, diri. ya kalian tuh ntar kalau misalkan emang berkompeten dan jago, tentu bisa langsung dibawa kan, Betul. jadi kontingen dan langsung nasional ya. Nasional. Tapi kalian harus komitmen dan juga harus Sungguh-sungguh. ya sungguh-sungguh lah intinya gitu. Kebetulan di bulan Mei besok bakal ikut kejuaraan juga sih di Jakarta National Championship 3 Oh, kemarin 2. kemarin 2 sekarang 3. Semoga tetap terus bisa mempertahankan apa prestasinya yang kemarin. Semoga bisa podium 1 Podium, juga. ya. Target juara umum. Juara umum betul ya. Soalnya ada beberapa kontingen ya Bang ya. Iya betul. Tapi sebelum kita akhiri podcast ini Bang, kita memiliki cenderamata sedikit. dan juga sertifikat untuk Abang. Ya. Mungkin ini boleh diterima Bang. Iya. Di ini ada cenderamata dan juga sertifikat untuk Abang. Terima kasih banyak. Tapi sebelum itu kita mungkin boleh jargon dulu Bang. Boleh. Untuk yang kalian benar kalau aku bilang Kemenpora IPB, salam olahraga, olahraga jaya IPB Digdaya. Kemenpora IPB, Salam olahraga, olahraga jaya IPB Digdaya. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih juga. Jadi kalian yang kalau masih mau penasaran ataupun mau join bisa langsung aja kepoin apa Bang tadi Merpati Putih IPB. Oke, asik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.